Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Fitridiana dengan NIM 220803102014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi pembiayaan mudharabah, kemudian ada ketentuan syar'inya, kemudian ada juga rukun transaksi mudharabah dan juga alur transaksi mudharabah. Nah, definisi pembiayaan mudharabah yang pertama yaitu pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Nah, pengertian mudharabah menurut Anthony pada 2021 yaitu adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau penyerta modal atau bisa disebut dengan sihibul ma'al, penyedia seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudorib. Nah, kemudian ada ketentuan syar'i, di mana menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas tiga rincian, yaitu eh, mudharabah muqayyadah, kemudian ada juga mudharabah mutlakoh, dan juga mudharabah musyarakah. Nah, untuk mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan juga pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Nah, dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah ini bersifat sebagai agen yang menghubungkan si bahul ma'al dengan mudorib. Nah, imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan fee dan bersifat tetap. Kemudian ada mudharabah mutlakah, di mana adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Nah, dalam hal ini, pemilik dana itu memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudorib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Nah, kontrak mudharabah mutlakah dalam perbankan syariah itu digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Dan yang terakhir ada ketentuan syar'i yaitu mudharabah musyitarokah, yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana ini memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Di sisi lain, adanya penambahan modal dalam ini dapat meningkatkan kemajuan investasi. Nah, akad musyarakah pada dasarnya perpaduan antara akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Kemudian ada rukun transaksi mudharabah. Yang pertama yaitu transaktor, di mana yang dimaksud transaktor ini adalah kedua pihak yaitu investor dan juga pengelola modal. Kemudian ada objek mudharabah, di mana yang dimaksud objek mudharabah ini adalah modal dan juga usaha. Dan yang terakhir ada ijab kabul, di mana yang dimaksud dari ijab kabul ini adalah persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada alur transaksi mudharabah, di mana yang pertama terjadi negosiasi dan akad mudharabah antara nasabah atau biasa disebut dengan mudorib dan juga bank syariah yang disebut dengan sibahul ma'al. Kemudian terjadi pelaksanaan usaha produktif yang dilakukan oleh nasabah untuk mengelola usahanya.
Dan kemudian yang ketiga, terjadi pembagian hasil usaha, di mana bagi hasil usaha ini keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Dan kerugian tanpa kelalaian nasabah itu ditanggung oleh bank syariah. Kemudian yang keempat ada penerimaan porsi laba, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah. Dan yang terakhir ada penerimaan kembali modal oleh nasabah kepada bank syariah. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.